Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Natalia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprastha PGRI, kelas R1E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video bedah buku filsafat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Heri Purwosusanto. Saya akan membedah buku yang berjudul Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer yang ditulis oleh Jujun S. Surya Sumantri. Ikut bukunya. Baiklah, saya akan memulai bedah buku ini. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Meskipun secara metodologis ilmu tidak membedakan antara ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial, namun karena permasalahan teknis yang bersifat khas, maka filsafat ilmu ini sering dibagi menjadi filsafat ilmu-ilmu alam dan filsafat ilmu-ilmu sosial. Buku ini merupakan pengantar kepada filsafat ilmu yang ditulis secara populer. Pada dasarnya, buku ini mencoba membahas aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis keilmuan sambil membandingkannya dengan beberapa pengetahuan lain. Dalam kaitan-kaitan ini akan dikaji hakikat beberapa sarana berpikir ilmiah, yakni bahasa, logika, matematika, dan statistika. Setelah itu dibahas beberapa aspek yang berkaitan erat dengan kegiatan keilmuan seperti aspek moral, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Materi filsafat ilmu yang terkandung dalam buku ini merupakan kompromi elektik dari berbagai aliran yang hidup dalam pemikiran filsafat. Titik berat pembahasan diletakkan pada kesamaan yang terdapat dalam berbagai aliran tersebut dan bukan pada perbedaannya. Nah, aku di sini akan menjelaskan 3 aspek yang ada dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada aspek ontologi. Aspek ontologi merupakan aspek sebab akibat. Yang kedua ada aspek epistemologi. Aspek epistemologi ini merupakan seperti menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validasi ilmu. Lalu yang ketiga ada aspek oknologi, itu menyelidiki hakikat, sumber, jenis, tingkatan, dan makna etika, estetika, dan agama. Nah, di sini juga aku mempelajari tentang karakteristik berpikir filsafat. Apa sih karakteristik berpikir filsafat? Nah, karakteristik berpikir filsafat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sifat menyeluruh, yang kedua ada sifat mendasar, dan yang ketiga ada sifat spekulatif. Lalu selanjutnya ada hakikat penalaran. Apa yang dimaksud dengan penalaran? Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran ini punya ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas atau biasa kita sebut dengan logika. Lalu yang kedua ada sifat analitik. Apa itu sifat analitik? Sifat analitik dari proses berpikir. Sifat analitik ini kalau kita kaji lebih jauh merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu tanpa adanya pola berpikir tersebut. Maka tidak akan ada kegiatan analisis, sebab analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berlandaskan langkah-langkah tertentu. Nah, selanjutnya yang saya pelajari juga adalah metafisika. Apa itu metafisika?
Bidang telaah filsafat yang disebut dengan metafisika ini merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafati termasuk pemikiran ilmiah. Tafsiran yang paling pertama yang diberikan oleh manusia terhadap alam ini adalah bahwa terbentuk wujud-wujud yang bersifat gaib atau supranatural, dan wujud-wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibandingkan dengan alam yang nyata, seperti kepercayaan animisme yang sudah lama berkembang sejak sebelum Masehi. Filsafat ilmu bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri dengan berpikir sampai ke akar-akarnya. Apa yang saya dapatkan setelah membaca buku filsafat ilmu ini? Saya mengalami dan saya menyadari keberadaan saya. Filsafat ini memberikan kebiasaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu. Ketidaktahuan dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita ketahui dan apa yang belum kita ketahui. Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tidak pernah terbatas. Demikian juga berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam keberanian untuk berterus terang, keberanian untuk jujur, ya seperti itu. Seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau. Demikian juga berfilsafat berarti berendah hati, mengevaluasi apa yang ada pada diri kita. Segenap pengetahuan yang telah kita ketahui ini pada dasarnya ada karena sebuah pemikiran filsuf terdahulu dan sampai pada saat ini juga. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul seperti apakah ilmu telah mencakup segenap pengetahuan yang seyogyanya saya ketahui dalam kehidupan ini? Di batas manakah ilmu mulai dan di batas manakah dia berhenti? Kemanakah saya harus berpaling di batas ketidaktahuan ini? Apakah kelebihan dan kekurangan ilmu? Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan filsafat seperti itu perlu kita kaji lebih dalam. Melalui buku filsafat ilmu, saya banyak belajar dan tentunya perubahan yang saya dapatkan adalah tentunya wawasan ya dan pengetahuan. Mungkin yang tadinya saya tidak mengetahui apa itu filsafat, saya menjadi tahu meskipun tidak secara keseluruhan. Saya rasa cukup itu saja bisa saya sampaikan di video bedah buku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.